lokal, saya akan menjelaskan materi tentang tokoh perlawanan sebelum abad ke-20. Nah, tokoh yang akan saya bahas yaitu Pangeran Diponegoro. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan nama terlebih dahulu. Jadi aku akan membahas sedikit tentang biografi Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro lahir dengan nama Raden Mas Ontowiryo pada 11 November 1785 di Yogyakarta. Ia adalah putra Sultan Hamengkubuwono III dari Kesultanan Yogyakarta. Namun, ia memilih hidup sederhana di luar keraton. Diponegoro dikenal karena memimpin Perang Jawa pada tahun 1825 sampai 1830 dan salah satu perang terbesar melawan kolonial Belanda. Perang ini dipicu oleh ketidakpuasan terhadap kebijakan Belanda yang merampas tanah rakyat dan mengintervensi budaya lokal, termasuk pembangunan jalan yang melewati tanah leluhur Pangeran Diponegoro. Meski memiliki strategi perang yang kuat, ia akhirnya ditangkap melalui tipu muslihat pada tahun 1830 dan diasingkan ke Makassar sehingga wafat pada 8 Januari 1855. Nah, itu dia sedikit biografi tentang Pangeran Diponegoro. Lanjut, kita akan membahas strategi yang digunakan Pangeran Diponegoro untuk melawan kolonial Eropa. Pangeran Diponegoro menggunakan berbagai strategi yang efektif untuk melawan Belanda, meskipun memiliki keterbatasan sumber daya. Apa aja ya strategi yang digunakan oleh Diponegoro? Oke, jadi yang pertama ada perang gerilya. Diponegoro menghindari pertempuran besar secara langsung melawan Belanda yang memiliki pasukan lebih kuat dan senjata yang modern. Tapi sebagai gantinya, ia menggunakan taktik gerilya, menyerang pasukan Belanda di daerah terpencil, lalu segera mundur ke wilayah yang sulit dijangkau. Yang kedua, pasukan geografis. Sebagai pemimpin lokal, Diponegoro sangat memahami medan di Jawa, terutama di daerah pegunungan dan di daerah kehutanan. Ia memanfaatkan wilayah tersebut untuk mengatur serangan mendadak dan bersembunyi dari kejaran pasukan Belanda. Yang ketiga, dukungan dari rakyat. Diponegoro mendapatkan dukungan dari rakyat Jawa, termasuk petani, ulama, dan bangsawan kecil. Ia menggunakan kekuatan massa ini untuk melawan Belanda, sekaligus memanfaatkan pasukannya tetap terjaga. Dan yang terakhir ada simbol agama dan budaya. Diponegoro memperkuat dukungan dengan mengangkat perjuangannya sebagai jihad melawan penjajahan. Ia juga mempertahankan nilai-nilai budaya lokal yang dirusak oleh Belanda, sehingga rakyat merasa lebih memiliki kewajiban moral untuk mendukung perjuangan ini. Namun, strategi ini mulai melemah setelah Belanda membangun benteng-benteng pertahanan atau strategi benteng Stelsel yang memutuskan jalur gerilya dan logistik pasukan Diponegoro. Akibatnya, ia terpaksa menyerah pada tahun 1830 setelah dijebak dalam perundingan. Nah, yang terakhir ada sifat atau nilai dari Pangeran Diponegoro yang dapat dicerminkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah materi terakhir yang akan kita bahas. Pangeran Diponegoro memiliki banyak sifat dan nilai yang relevan untuk kehidupan saat ini. Nah, diantaranya ada keberanian. Ia berani melawan penjajah meskipun tahu risiko besar yang akan dihadapi. Nilai ini dapat diaplikasikan dengan berani menghadapi tantangan dalam hidup dan membela kebenaran. Berikutnya ada kesederhanaan. Meskipun berasal dari keluarga kerajaan, Diponegoro memilih hidup sederhana di luar keraton. Ini mengajarkan kita untuk tidak sombong dan tetap rendah hati. Yang berikutnya ada keteguhan pada prinsip. Pangeran Diponegoro menolak kebijakan Belanda yang merusak budaya dan martabat bangsanya.
kehidupan sehari-hari, ini dapat diterapkan dengan memegang teguh prinsip kebenaran dan kejujuran. Berikutnya ada cinta tanah air. Perjuangan Diponegoro menunjukkan dedikasinya terhadap bangsa dan rakyat. Nilai ini bisa diwujudkan dengan menjaga persatuan, menghormati budaya lokal, dan berkontribusi untuk lingkungan sekitar. Sejarah mengajarkan saya bahwa kegagalan dan keberhasilan adalah bagian dari proses. Banyak tokoh sejarah yang pernah gagal, tetapi mereka bangkit lagi untuk menciptakan perubahan yang besar. Ini menjadi pengingat bahwa dalam kehidupan sehari-hari, saya tidak boleh menyerah pada kegagalan kecil. Sebagai refleksi, saya merasa bahwa pembelajaran sejarah membantu saya lebih menghargai perjuangan orang-orang di masa lalu dan menanamkan rasa tanggung jawab untuk berkontribusi bagi masyarakat. Saya juga belajar bersyukur atas kebebasan dan kemajuan yang ada saat ini, yang telah diperoleh oleh dari perjuangan panjang generasi sebelumnya. Tindakan yang saya lakukan selanjutnya yaitu salah satunya mengaplikasikan nilai-nilai positif dari sejarah seperti kerja keras dan kepemimpinan dalam kegiatan sehari-hari.